Selamat jumpa lagi nih. Di Agatha, gimana kabar? Baik, Prof. Baik ya, fresh ya kelihatannya, segar. Ya, Bapak dapat info bahwa di Agatha itu berkali-kali dapat beasiswa. Baik itu di program sarjana maupun di pasca sarjana. Tapi kita ingin gali nih yang program pasca sarjana karena beasiswanya untuk keluar negeri ya. Pasti teman-teman di sana juga banyak yang ingin bagaimana bisa mendapatkan beasiswa untuk keluar negeri. Bukan beasiswa dari papa dan mama gitu ya. Kalau papa dan mama sanggup juga nggak apa-apa. Tapi ini di luar dari itu banyak chance. Dan salah satunya LPDP ya. Ya. Nah, gimana ceritanya setelah lulus SGZ ya mendapatkan beasiswa dari kerja dulu atau gimana? 2 tahun kerja dulu, Prof. Iya. Jadi 2 tahun kerja sebagai researcher sama professor assistant di Departemen Gizi UI bersama Prof Penny, Prof Endang, Prof Ratu. Terus di situ kita bikin Itu setelah lini sehat ya? Berbarengan? sambil Ya. Di situ kita bikin research, bikin paper, publish, ikut conference dan sebagainya. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke S2. Jadi memang dari awal saya sudah bertekad setelah S1 mau S2 dan S3. Wah, jadi berarti ada chance lagi nih ya Ada mau untuk S3. S3 ya. Iya. Tapi ternyata persiapan untuk meraih LPDP itu bukan apa ya? Mungkin agak terlambat kalau misalnya kita baru mulai persiapan itu di akhir-akhir semester ketika kita Kayaknya mau perlu lulus. dijelasin dikit deh LPDP itu apa, takutnya ada yang nggak ngerti ya. Iya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi memang pemerintah Indonesia punya dana abadi sekian puluh atau sekian ratus triliun untuk orang-orang Indonesia seperti kita. Jadi siapapun kalau kita warga negara Indonesia kita eligible untuk apply, silahkan apply gitu. Jadi memang setiap tahun dibuka gitu ya aplikasi beasiswa ini. Tapi bulan apa atau tanggalnya seperti apa silahkan teman-teman Iya, lihat cek. webnya ya. Iya di Baik. LPDP. Intinya itu adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia ya. Oke. Iya. Dan spesialnya Prof, Iya. LPDP ini mewajibkan kami penerima beasiswanya untuk tentu saja mengabdi ke Indonesia, pulang ke Indonesia, aturannya 2N+1. Oke. Jadi 2 dikali masa studi yang Kalau 2 di tahun support berarti beasiswa, 5 tahun iya, harus plus mengabdi 1 di Indonesia. tahun. Kalau kemarin saya di UK 1 tahun, maka 2N+1 jadi 3 tahun. Oke. Tapi tentu saja pengabdian itu bukan cuma masalah 3 tahun itu ya Prof. In the end, the general idea adalah untuk kita contribute something to Indonesia. Indonesia. Nah, jadi kalau kamu yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri kemudian mau kerja di sana, ini nggak cocok ya. Jadi harus kembali dulu mengabdi. Apa aja persyaratannya waktu itu? Persyaratannya sebenarnya simple aja sih Dok. Maksudnya administratif aja Prof. IELTS kalau misalnya teman-teman mau IELTS itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu. IELTS ini tes, mungkin teman-teman lebih familiar dengan English TOEFL test, ya, sebuah tes untuk lihat seberapa mampu kita dalam berbahasa Inggris dalam aspek listening, reading, writing dan speaking. IELTS ini biasanya di required oleh kampus-kampus di Eropa biasanya, Eropa dan Australia. Eropa dan Australia. Kalau misalnya TOEFL biasanya ke US dan negara-negara lain, tapi silahkan dicek. Waktu itu saya karena apply ke Eropa, jadi ada 2 Prof sebetulnya yang saya apply di Wageningen sama di University College London di UK London. Tapi dua-duanya ternyata required IELTS, makanya saya ngambil tes IELTS. Terus kita juga diminta untuk bikin esai, beberapa esai dari LPDP, kayak misalnya apa yang telah, sedang, dan akan saya lakukan untuk Indonesia. Terus habis itu ada 3 esai. Berapa lembar? 1.000 kata, 2.000 kata? Kayaknya hanya 1.000 deh Prof. Nggak nyampe 10.000 kayak disertasi, nggak. Terus ada 3 esai, terus habis itu IPK ya, IPK minimal 3 sih, itu achievable. Jadi ini mau tidak mau ya. Iya, itu 3, enggak 3,5, 3. Terus habis itu motivation letter, terus CV, terus saya ketika daftar LPDP sudah pegang LOA, Letter of Acceptance dari UK. Jadi saya sudah diterima di Wageningen dan di University College London. Jadi ketika saya daftar LPDP, saya mendaftar. Nah, ini akan kita dalami nantinya, how to get a letter of acceptance ya. Iya, di LOA-nya. Terus udah sih Prof, itu apply administrasi selesai. Sesi 1 administrasi seleksi, terus yang Seleksi kedua tertulis, oral. Yang pertama itu semua diupload online. Jadi kita upload, bikin account gitu lah ya, terus di-upload semua berkasnya. Setelah dinyatakan lulus, tahap 2. Tahap 2-nya itu seperti TPA.
Oh, iya, Jadi oke. kayak tes psikotes Tes tentang potensi akademik TPA Iya. ya. Jadi semua ilmu tadi ditanyakan termasuk psikologi juga ya. betul, psikologi dinilai. Tapi itu tahun saya, mungkin tahun ini, tahun depan dan tahun seterusnya ada terjadi Masih perubahan. saya dengar. Iya, jadi pastikan teman-teman update juga ya Iya, di iya. websitenya. Terus TPA, setelah TPA itu online, Prof. Di laptop masing-masing, tapi ada kamera dan pengawasan dan sebagainya. Terus setelah lolos tahap 2, tahap 3 baru kita offline. Waktu Oke. itu saya di gedung STAN. Oh, wawancara interview. Jadi ada beberapa tahap 3. Ada satu LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi kita dikumpulin dalam satu grup, discuss tentang sesuatu dan itu tidak ada leadernya. Oh, Untuk lihat karena dominan atau enggak, gimana cara penyampaian pendapatan, ide dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua essay on the spot essay bahasa Inggris, temanya sosial. Jadi khusus untuk itu bahkan saya mempersiapkan diri rajin baca Jakarta Post. oh, oke. Terus yang ketiga, Tidak harus tentang ilmunya ya. enggak, justru tentang sosial, Kehidupan ya. tentang Indonesia, tentang politik dan Iya, iya. sebagainya. Terus yang ketiga adalah baru interview. Interviewnya itu saya ingat banget panel ada 3 orang. Dari LPDP 1, terus 2 psikolog, yang ketiga expert di bidang kita. Itu kita ya diskusi. Terus udah selesai pengumuman. Iya. Oke. Gitu. Nah, kita jajaki dulu yang pertama. Yang berat itu kan biasanya pertama tentang bahasa Inggris, IELTS-nya. Bagaimana preparationnya waktu itu? Harus ada latihan-latihan yang di online atau kursus-kursus atau sebenarnya sekali tembak jadi gitu? Kalau saya waktu itu sekali tembak, Prof. Wah, berarti bekalnya udah luar biasa ya. Nah, itu dia, balik lagi ke teman-teman, gimana waktu kecil, apakah udah les bahasa Inggris sama orang tuanya misalnya, atau memang suka dengerin podcast bahasa Inggris, suka denger BBC dan sebagainya, itu kan baca novel bahasa Iya, Inggris, itu sangat membantu. Jadi kalau saya sendiri dulu persiapannya belajar mandiri aja, Prof. Belajar mandiri. Waktu SMP, SMA. Sebelumnya. Oh. Jadi memang saya dilesin bahasa Inggris sama orang tua dari SD kelas 3 sampai SMA. Terus untuk Selesai udah itu ya. itu udah. Yang advance itu ya. Terus habis itu memang saya suka novel bahasa Inggris dan nonton film dan denger lagu bahasa Inggris. Iya, iya. Terus habis itu untuk IELTS preparationnya sendiri saya mandiri aja, Iya. nggak les, nggak ngambil course dan sebagainya. Tapi karena saya ambil tes Ada latihan-latihan IELTS, online nggak sih? nah di British Council, Prof. Jadi Oh. ada beberapa lembaga kan penyelenggara untuk tes IELTS. Iya, iya. Ada IELTS, ada IDP, ada British Council. Saya TPIA enggak ya? Karena itu TOEFL ya. Oh iya, enggak, Prof. Jadi waktu itu saya di British Council, di British Council dapat ternyata Jakarta. modul-modul pelatihan online. Hmm. Jadi ada berapa modul ya, lumayan Bisa banget. di-download atau harus datang ke sana? Oh, di-download. Jadi kita emang semua apply IELTS tuh online, terus habis itu kita dapat link Iya. untuk login, terus Iya. dapat pelatihan modul-modul tapi online. Iya. Menurut saya itu sangat super duper helpful, membantu. Terus nah, untuk nilai IELTS yang diraihnya harus berapa minimal, itu balik lagi ke kampus masing-masing. Biasanya minimum 6, 6,5 gitu 6 ya. setengah. PDP kalau nggak salah 6 atau 6,5. 6 paling enggak ya. Oke. Waktu itu saya tes IELTS pertama kali 7. Woi, langsung tembak ya. Alhamdulillah 7. Terus ya itu saya gunakan juga untuk ini, Prof, apply di UCL dan di Wageningennya. Jadi memang sebelum LPDP saya udah gunakan IELTS itu. Oh, itu untuk mencari letter. Oke, kalau gitu kita loncat ke yang kedua. Bagaimana preparation untuk mendapatkan letter of acceptance, surat bahwa kita bisa diterima ya menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi di luar negeri ya. Bahwa kita dinyatakan sudah diterima di Iya. kampus ini gitu Iya. kan. Administratif juga aja sih, Enggak, Prof. tadi kan syaratnya IELTS. Oke, IELTS, terus apa lagi? Seperti biasa motivation letter. Jadi teman-teman harus latihan bikin motivation letter untuk apply kampus dan beasiswa nanti. Terus habis itu Sempat email seorang profesor dulu nggak atau head of the study program dulu? kalau S2 enggak, Prof. Enggak. Oke. Enggak. Mungkin itu Untuk S3 ya. Untuk S3 Oke. pasti itu Dia itu dibutuhkan. resmi aja langsung ke Admission Admission timnya. office, Iya, ya, di betul. web. Betul, Ya, betul. oke. Semuanya online. Ya, Jadi ya. kalau di Wageningen nggak ada admission fee-nya, kalau di UCL ada 75 pound sterling. oh, bayar dulu. Terus ntar kita login, terus kita upload semua data-data kita, terus ya itu IELTS, motivation letter, research plan. Jadi dari awal kampus tuh biasanya udah minta, oke, kalau kamu diterima di sini, kamu mau ngapain? Oh, oke. Apa penelitian yang bikin kamu tertarik dan Jadi sebagainya. setelah diterima baru ditanya riset plan-nya Bukan, atau sebelum. disertakan di dalam lamaran tadi. ketika lamar kita Ya. ketika belum terima ketika kita mendaftar. Jadi di tidak research harus dinyatakan saya udah dapat beasiswa kan karena belum kan? Belum, Oh, belum. Oke. dan itu juga, Prof, mereka itu sebetulnya nanti di akhir ditanya sumber fundingnya itu dari mana, Oke. apakah
financial dari sendiri atau kampus atau ada beasiswa potensi scholarship lain ya. Tapi itu enggak, misalnya kita udah punya funding otomatis langsung keterima tuh enggak. Jadi mereka seleksi dulu dari IELTS-nya, terus motivation letter, terus sama tadi research plan kita seperti apa. Tadi 75 pound sterling kalau ke UK itu kurang lebih berapa? 1,5 juta? 1,5 juta. 1,5 juta. Ya pokoknya disupport lah itu sama orang tua ya. Oh kerja dong Prof, kan saya udah kerja tadi ya. Oh iya. Jadi udah uang sendiri ya. Uang sendiri. Jadi semuanya memang saya lebih nyaman kalau semuanya pakai uang sendiri. Jadi memang IELTS terus untuk IELTS bayar berapa waktu itu? Dolar. 4 jutaan. 4 jutaan ya. Jadi memang harus punya tabungan juga. Dan IELTS itu jadi kuncinya juga tidak hanya motivasi, tidak hanya sekedar kesiapan diri, tapi juga kesiapan sedikit materi lah ya. Hal-hal yang basic ya. Untuk biaya IELTS, bahasa Inggris IELTS. Kalau ke UK harus ada bayar admission fee ya. Dan kalau mau ya paling nggak 7,5 juta perlu lah ya untuk warawiri dan juga macam-macam ya komunikasi. Makanya itu saya harus memastikan ketika itu IELTS 1 kali tes karena itu 4 juta kan kalau Prof. Gagal lamar berulang-ulang lagi 4 juta lagi. Pusing. Iya, make sure kamu juga seperti Agatha ya. Iya, semoga bisa langsung sesuai achievement. Kalaupun nggak dapat 7 ya tadi 6,5 ya, minimal 6 gitu kan. Targetnya, karena itu ada lompat-lompat nih Prof. Jadi kalau LPDP dia akan salah satu komponen pembiayaannya selain tentu saja tuition fee kan, uang di kampus uang kuliahnya, ya, kayak kita SPP di Indonesia ya, tuition fee di sana ya. Di cover sama LPDP. Terus uang akomodasi tiap bulan untuk kita hidup, living cost itu di cover sama LPDP. Terus visa, terus health insurance itu di tersebut cover. Penggantian yang tadi IELTS ganti nggak? Kalau IELTS itu nggak diganti. Oke. IELTS nggak diganti, admission tapi admission fee diganti. Oh diganti nantinya ya. Jadi anggap tabungan aja ya. Iya, tabungan ntar di reimburse sama LPDP. Ya, tapi tadi kembali ke letter of acceptance tadi, berapa lama setelah kita memenuhi persyaratan meng-email kemudian dijawab? Iya, di Wageningen berapa lama? Kurang lebih semuanya 1 bulan sih Prof. 1 bulan udah jawab 1 bulan. Ya. Oke. Kalau di College London, University of London juga 1 bulan. Jadi ada peak-peaknya Prof kan di sana tuh intake orang masuk mulai kuliah baru September. Mereka biasanya peaknya Juli Agustus. Jadi sebisa mungkin kita sebelum itu ya. Email sebelum Juli Agustus. Waktu itu saya bulan April kalau nggak salah. Ya. Jadi masih lagi sepi-sepinya ya, jadi cepat dijawab. Dan ada teman saya bahkan nunggu sampai 6 minggu, 8 minggu. Itu kan lama karena tergantung kita apply-nya kapan. Jadi kalau bisa ya awal tahun gitu kan. Oh ya, IELTS juga ada expired-nya 2 tahun sih Prof. Boleh tahu nggak tadi setelah dapat letter of acceptance jaraknya, apakah itu juga jadi syarat di LPDP, ditunjukkan ke LPDP, atau tanpa itu LPDP bisa memutuskan ini eligible dapat beasiswa? Iya, kalau di LPDP sendiri tidak mewajibkan kita sudah dapat LOE. Jadi kalaupun misalnya waktu itu saya belum dapat LOE, nggak apa-apa, saya tetap daftar LPDP. Tapi saya ngerasa saya lebih pede kalau saya udah pegang LOE. Jadi ketika daftar LPDP, saya dan itu semakin meyakinkan ya. Iya, dan you 2 LOE-nya. eligible. Jadi LOE-nya 2 waktu itu. Di LPDP kan bisa mendaftar lebih dari 1 kampus. Perguruan tinggi ya. 2 atau 3 saya lupa. Jadi saya cantumin. Terus untuk 2 itu. Cara baik menjawab bahwa yang satu jadi enggak, akhirnya dipilih yang UK gimana? Itu juga ditanyakan supaya ketika takutnya interview. nanti kan itu berisiko ke adik-adik ya. Iya, betul. Wah kalau orang Indonesia suka udah diterima terus ditolak gitu, gimana? Itu ketika interview ditanyakan Prof. Ketika interview LPDP yang tadi saya bilang sama 3 orang, ditanya kamu kan pegang 2 LOE, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk di UCL gitu kan? Kenapa nggak di Wageningen? Terus kita harus tahu persis apa bedanya yang antara 2 institusi itu. Jadi saya mendalami modul-modulnya, saya mendalami profesornya ternyata di situ lebih banyak expertnya, atau misalnya lab facilities-nya. Terus kalau misalnya mereka bilang interviewernya waktu itu sempat tanya juga tentang biaya, bukannya di UK itu lebih mahal gitu kan. Pasti kan orang mikirnya gitu ya. Tapi ternyata enggak juga, karena di Wageningen 2 tahun, di karena 1 UCL setahun gitu. Iya, Jadi kita ya harus deep research gitu untuk yakin dengan keputusan kita gitu sih Bro. Jadi kalau Wageningen lebih fokusnya apa ternyata setelah mendalami?
Dia lebih general ke nutrition and health. General. Kalau di UK? Clinical and public health nutrition dan muatan arah policy. Kenapa? Ke arah policy program. Dan muatan community nutritionnya saya merasa lebih ketika deep research lebih masuk ke UCL dan itu setahun. Jadi menurut saya kalau 1 tahun saya bisa punya waktu lebih banyak untuk working experience. Gitu Prof. Baik. Jadi akhirnya dipilihlah UC London ya. Iya. Kemudian gimana dengan beasiswa tadi? Boleh diinformasikan tuition fee berapapun oleh universitas itu dibayar langsung atau diberikan melalui kita yang transfer? Enggak Prof, jadi langsung dari LPDP dengan kampus itu langsung. Tapi kemudian yang living cost ditransfer ke kita bulanan atau gebukan? Tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan. Panen tiap 3 bulan ya. Tapi 3 bulan di awal gimana? Setelah kita 3 bulan sana perlu dibayar? Enggak, jadi kita pas pertama kali datang dapat settlement. Itu 1 bulan dari itu dari apa? Boleh tahu waktu itu berapa pound sterling atau berapa dolar per bulan zaman itu? 1.200. Ini 4 tahun yang lalu ya? 2018, 2019. Iya, 4 tahun yang lalu. 1.275 Prof. US dollar. Pound sterling. Oh, udah gede ya, hampir 2 kali lipatnya kan kalau dolar itu. Sekitar 2.000-an dolar ya. Yang paling mahal biayanya untuk apa? Apartemen? Tempat tinggal. Tinggal di dorm atau di luar? Di rumah, jadi shared house. Oh, ada teman-teman bareng berangkat? Iya, ketemu di sana? Ketemu di sana dan juga ada senior yang lagi PhD. House ya? House. Jadi kita ada dapur, kamar, ya. Jadi menurut saya itu lebih irit dibandingkan saya harus studio apartment sendiri itu mahal banget. Sampai 50% dari living cost habis 40% habis untuk itu ya. Makanya di sana harus masak. Iya, masak. Dia udah pintar masak ya? Dikit. Orang gizi loh. Iya. Jadi bisa menghemat ya. Jadi ada hal-hal yang mau disampaikan ke adik-adik yang potensi akan ke sana, trik-trik. Iya, Ya, silakan. Persiapin semuanya dari awal. Jadi kalau menurut saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP agak terlambat kalau misalnya kita baru mikir persyaratannya itu di semester akhir ketika kita kuliah S1. Mungkin untuk IELTS dan sebagainya itu bisa kita kejar, tapi untuk hal lain yang kita tuliskan dalam CV. Kejar untuk ujiannya, tapi modal IELTS itu kan dari SMA, dari SMP, dari kursus-kursus yang lalu, dari nonton English. Itu butuh investasi waktu lama. Investasi lama. Apalagi untuk hal-hal lain yang kita tuliskan dalam CV. Misalnya kita nggak mungkin dalam waktu 6 bulan menjadi ketua asosiasi apa. Kerja di mana, kerja di mana. Atau misalnya supaya CV-nya tuh berisi gitu ya. Betul, ada isinya, bukan hanya bagus desain ya, tapi ada isinya gitu. Ikut research apa, publish paper apa, itu harus semuanya dipersiapkan sejak dini. Dan waktu itu supervisor saya kembali lagi ketika S1, Prof. Penny, dia sangat suportif. Jadi memang dari semester 3 kita udah bikin paper bareng ke Malaysia conference dan sebagainya. Jadi memang dari awal saya berniat untuk abis S1 harus langsung S2. Tapi selama S1 ke Malaysia ini conference kita bareng ya sama Septia, yang di Kuala Lumpur. Iya betul. Jadi emang harus dipersiapin banyak hal. Jadi bukan cuman tentang IELTS atau administratif lainnya, tapi CV dan ketahuan sih Prof, kayak misalnya ketika interview orang yang mungkin udah biasa ngomong dengan orang yang jarang ngomong atau gimana, ketahuan kayak ngomongnya, PD-nya dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu komponen yang teman-teman harus siapin sejak dini, mungkin dari SMA kalau bisa. Ya ikutlah organisasi dan kontribusi lah. Jadilah mahasiswa kura-kura. Bukan kupu-kupu ya. Kuliah pulang tapi kuliah rapat. Baik, di Agatha luar biasa ya. Saya yakin ini banyak manfaatnya, menginspirasi teman-teman semua. Karena itu ya semakin informasi ini bisa menyebar luas, tentunya semakin banyak manfaatnya. Jadi silakan like, share, dan yang belum subscribe silakan di-subscribe hingga bisa bermanfaat luas buat yang lainnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya, Agatha. Thank you, Prof. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.